Cahya mungkin, atau Pak Wid, atau Pak Andi. Aku merasa baik-baik saja. Tapi sebagai ini ya, ini kayak menjaga mulut agar nggak keluar kata kutuk aja. Ya, apalagi ke anak Pak, jangan sampai Pak. Loh lah ya itu yang saya maksud. Ya, sebenarnya tidak hanya di mulut ya Pak, saya sendiri mempraktekkan itu banyak hal di pikiran Pak. Loh, iya, nggak hanya kalau mulut gampang nahan. Di pikiran yang susah. Iya, justru itu yang harus dijaga. Saya sendiri makanya kadang takut dengan pikiranku sendiri. Jadi kayak kalau personal yang mendakwa itu kemudian saya setuju gitu ya, ya sudah gitu ya. Kalau sekali didakwa harus diproses. Jadi kayak kalau sudah diproposal dakwaan masuk, harus diproses sampai pihak-pihak yang terdakwa itu mengaku salah. Kalau orang yang kena itu, yang saya maksud itu tidak mengaku salah, ya secara hukum tetap kena gitu. Makanya Tuhan bilang, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Itu luar biasa, itu legal kan. Makanya saya sangat hati-hati dengan emosi saya sendiri. Jadi jangan sampai saya marah yang membuat pikiran saya mendakwa gitu. Dan kalau sudah mendakwa harus diproses soalnya. Jadi yang bersangkutan harus mengaku salah. Padahal kan hampir mustahil itu. 99,99% orang-orang yang saya proses dakwaannya itu hampir sangat sulit. Sangat kecil kemungkinan bisa minta maaf gitu. Sejauh ini belum ada. Saya belum menemu orang-orang yang saya proses itu mengaku salah, entah kepada saya atau kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan pastinya mereka aman ya, tapi kan mereka tetap kena ternyata ya selama ini ya. Jadi berarti mereka tidak mengaku salah, tidak ada dakwaan, tidak ada pembelaan dari Tuhan, yang ada dakwaannya jalan gitu. Jadi makanya saya sangat, padahal seringkali itu hanya saya pikirkan, nggak saya ucapkan. Bahkan beberapa teman juga tidak tahu gitu ya, hanya saya pendam sendiri. Tapi terjadi gitu ya. Makanya aku sangat-sangat ekstrim hati-hati dengan legal ground ini gitu. Karena tidak selalu apa istilahnya, tidak selalu saya bisa membela gitu dengan karena tahu ininya ya, tahu. Jadi misalnya begini, orang menyerang saya sih toleran sekali ya. Tapi ketika menyerang saya kan sebenarnya mereka menyerang El Sadik. Nah, menyerang El Sadik ini yang bahaya ternyata. Jadi saya sendiri kalau menyerang El Sadik kalah gitu ya, karena karena ternyata akhirnya saya kan full time gitu. Jadi kan saya menyerang dulu. Saya tidak terima bahwa saya dipanggil sebagai full time di Al-Sadik. Saya tidak terima. Dan saya sering bilang waktu awal dulu ya, ini Tuhan atau bukan? Kalau Tuhan kok membingungkan, tidak seperti yang saya pahami. Bahkan peristiwa-peristiwa saya alami yang tidak pernah ada di kekristenan lain gitu. Saya kan jadi bingung kan. Saya melawan, tapi ternyata terjadi gitu. Yang tidak saya suka, yang tidak saya setujui terjadi gitu. Artinya saya sendiri kalah dengan El Sadik. Jadi makanya saya termasuk kepentingan saya gitu. Kepentingan saya personal pribadi, kalau dibanding El Sadik gitu, kalah 100% kalah gitu. Selalu begitu. Tapi kalau saya merumuskan kepentingan saya itu di bawah kepentingan El Sadik untuk El Sadik, saya merasa selalu sukses. Makanya itu rahasia saya ya, yang selama ini saya alami. Jadi intinya dari situ akhirnya saya mengambil kesimpulan, kalau orang-orang ini melawan El Sadik, pikiran saya otomatis mendakwa. Ini pikiran pribadi El Sadik ya, bukan pribadi personal saya. Nah kalau pribadi ini sudah mendakwa,
pribadi personal saya tidak bisa membela gitu, karena tidak ada salahnya, pasti kena itu, pasti ada salah yang benar-benar salah gitu. Ini Tuhan sendiri gitu ya, Dewan Langit itu sendiri gitu. Jadi kalau Dewan Langit, jadi kalau pribadi El Sadik itu mendakwa, biasanya ya, ini biasanya satu, saya tidak merencanakan, jadi tiba-tiba muncul jeder gitu ya. Nah saya menduga, ini saya ngomong sebagai pribadi personal ya, saya menduga di atas sana sudah ada rapatnya gitu, sudah ada dakwaannya, memang ini salahnya ini, maka dakwanya ini, vonisnya ini gitu ya. Jadi kalau ada yang bersyarat, ada yang tidak. Yang tidak bersyarat itu vonisnya tidak bisa dibatalkan, tapi kalau yang bersyarat itu bisa dibatalkan. Kalau dia mengaku salah sebelum hari H vonis, ya diampuni, tidak jadi dihukum. Ini pergumulannya Ayub tadi ya. Jadi kalau kamu bisa mengaku salah sebelum dakwaan dari yang ganjal di hati itu terjadi waktunya, kamu aman gitu. Tapi kalau sebelum waktu itu kamu belum minta maaf, ya kena. Intinya begitu ya. Makanya itu, kalau jadi orang tua jangan sampai kayak Maleakhi ya. Hati pahit orang tua menghukum anak, dan kita sebagai orang tua jangan sampai membangkitkan amarah anak. Nah, ini seni, aku agak sulit dirumuskan soalnya kadang. Makanya aku bilang bentuk yang aku praktekkan belum tentu bisa ditiru, karena kepribadiannya berbeda, situasi berbeda, panggilannya juga beda, kondisinya beda. Jadi saya tidak membakukan bentuk harus seperti saya, enggak, tapi pahami tadi yang saya bahas. Kalau kamu didakwa di tingkat jasmani, banding kasasi ke tingkat rohani gitu. Supaya apa? Supaya dakwaan vonis di tingkat jasmani ini bisa batal gitu. Jadi kalau kamu sudah merasa aman di tingkat rohani, kamu nggak akan didakwa lagi, kamu nggak merasa terdakwa lagi gitu ya, karena saya sudah aman di tingkat banding. Ya sudah, tes saja dakwaan dari jasmani ini muncul atau tidak. Kalau nggak muncul ya saya aman, dan saya siap menanggungnya kalau memang saya ada salah. Ya gitu sih. Oke, yang lain mungkin 949.